Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host, just me, Mineso Setia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasalah. Kalau kemarin di hari Kamis kemarin yang belum dengerin episode kemarin dengerin, dan sekarang untuk episode hari Senin, gue sedang recording di Jakarta Selatan ya? Enggak, ini mah planet lain, say. Anjing, Bekasi kali ya. Enggak, kita sedang berada di salah satu tempat yang tidak bisa gue sebutkan. Nanti kalau misalkan suatu waktu gue kesini, ketemu force gue sendiri. Oh iya benar. Si anjing. Pura-pura ini. Atau Iya. gue Instastory aja boleh? Sekarang. Ya jangan dong. Enggak boleh ya? Enggak Nggak boleh. Iya, kan gak asik gitu ya anjing. Asik aja sih buat Tiba-tiba ada orang tahu gue recording di sini gitu kan. Anjing, ini si admin nih anjing. Oh gitu. Masalahnya juga gue gak di endorse juga, ini tempat gue bayar gitu loh. Jadi kayak gak usah kasian dipromoin banget. aja gitu ya. Oh gitu. Jadi gue gak boleh promoin juga tempatnya. Iya jangan. Gue habis recording loh sama Mimin Overheard di sini. Ya udah, kita langsung shout out aja. Halo Agri. Halo, assalamualaikum. Iya. Jadi gue manggil lu Agri aja ya. Sayang mau sayang. Enggak. Selesai. Enggak. Iya sayang. Yang lain kan gue juga bisa sih. Oh ya oke. Tapi sini cuma ada berdua sih sebenarnya kebetulan Min, gimana dong? Iya juga sih. Ya jadi pada hari ini gue recording bersama Agri. Kalau boleh tahu gimana Agri, kabar Agri? Alhamdulillah baik sesuatu. Ini ukti banget ya dari tadi. Assalamualaikum. Iya, ini pakai hijab coy. Cuman bawahnya pakai hot pants. Iyalah, pakai tank top tapi pakai kerudung. Luar biasa. Terus indoors-nya yang lain kan. Iya. Gue juga agak sedikit heran ya. Kenapa tuh? Ini orang endorsean sex toy, terus instastory pakai itu ya kan? Ya, Itu ya tuh apa udah sih? lah. Itu apa sih? Eh? Itu apa itu? Hijab. Oh hijab. Pakai kerudung ya Pak? Gue yakin lu tadi kesini pakai kerudung kan? Ih pakai lah. Terus lu tadi janjian sama gue, tiba-tiba gue lagi di kamar mandi. Wah ini antara boker satu Atau enggak, lepas kerudung. Iyalah. Terus kenapa? Nggak apa-apa. Kerja di mana Gri? Kerja di kantor notaris. Oh jadi lu anak hukum atau gimana sih? Anak hukum, lulusan kenotariatan juga. Oh bisa bikin tanah, bukan surat tanah ya? Bisa. Nggak mungkin bikin tanah, Anda bukan Tuhan. Tuhan. Iya benar. Mungkin saya Tuhan sebenarnya, kamu tidak tahu kan? Bisa ngapain aja? Hah? Semua saya. Bisa gaya apa aja? Banyak saya. Anjing. Berarti lo kerja di daerah Jakarta ya? Macet tadi? Yes, macet banget say. Gue baru kenal sama lo tuh dari Clubhouse anjing. Yes, dari Clubhouse kemarin bareng sama Sisil juga ya. Iya, anjing. Nggak terasa ya? Gimana Clubhouse? Awal-awal rame, lama-lama bosen karena kan circle-nya itu aja ya. Jadi yang dibahas juga nggak jauh-jauh dari urusan-urusan itu. Urusan-urusan itu maksud gue. Capek gue juga udah. Biasa lu tiap malam buka room kan di Clubhouse, sekarang kayak udah agak-agak jarang. Iya, karena satu dan lain hal. Apa tuh? Cerita dong. Jadi lu yang cerita. Gak apa, cerita aja Min. Enggak. Jadi ya intinya ya lagi merasa dengan 9.000 followers ya anjing. Kenapa sih harus disebutin? Anjing, gue marah banget deh. Promoin gue sekalian dong, jangan lupa di follow ya @agrimerinda di Instagram bisa, di Clubhouse juga bisa Agrimerinda. Gue main Clubhouse udah bosen, nggak bosen aja sih, kayak udah tahu lah mau ngomongin apa lagi sih. Betul. Gue juga kadang buka Clubhouse juga jam 2 malam baru bikin room, kan orang si orang tuh ya maksudnya ini orang ngapain anjing gitu loh jam 2 pagi gitu. Buka room tiba-tiba tipsi kan ya, terus minta orang moderatorin gitu kan. Biasalah gitu. Lo buka room jadi moderator tapi nyuruh orang lain yang ngomong. Kalau boleh tahu Apa jadi tuh? gimana sih Gri, lu sering ngomongin tentang hal-hal yang berbau dengan seksual itu, lu apa ya emang sebenarnya? Gue pegiat seks bebas, nggak bercanda. Ya kalau iya juga nggak apa-apa anjing. Oh iya benar juga ya, kenapa iya, ya? kenapa? ya? Gue juga ibu amat. Stigmanya jelek say gitu loh. Jadi menurut gue ini apa ya, orangnya agak-agak beda mungkin ya. Cie, pick me dong, nggak bercanda say. Nggak, maksud gue merasa bahwa
apa ya, gue merasa liberated aja kalau misalnya gue bahas apapun yang gue mau gitu, melakukan apapun yang gue suka, pakai pakaian apapun yang gue suka. Mungkin dianggap aneh sama orang lain, kayak misalnya siang pakai kerudung, malamnya tiba-tiba lepas kerudung, terus indoors-nya lingerie, terus malamnya juga indoors sex toys. Terus kayak mungkin nanti ada kali ya gue pakai kerudung terus indoor sex toys. Jadi kerudung terus kita ini jangan lupa ya saya dibeli gitu. Pakai kerudung, bawahnya pakai lingerie yang ada bolong-bolongannya. Boleh banget sebenarnya. Kan lu nggak tahu kalau misalnya indoors kan nggak sampai bawah. Oh iya. Bawahnya nggak pakai celana saya. Oh iya. Gitu kan? Iya juga. Anjing. Tapi maksudnya liberal di sini tuh kayak gimana sih? Gue gak paham. Gue nggak tahu ya, bukan gue sih nyebut diri gue liberal, kayak gue nggak. Tapi ada kaum yang menyebut lo itu. Oh banyak sekali. Baru aja kemarin gue ribut tuh ya gara-gara itu ya. Itu gara-gara apa sih? Biasalah sebenarnya ya, kayak gue kan memang sering nih bahas-bahas isu soal feminism kan, dan jadi lo seorang bukan pegiat ya apa? Pembela feminis atau gimana sih? I'm a feminist myself. Gue akan bilang diri gue sebagai seorang feminis. Oke, sebelum lebih jauh ya, kita bahas secara general dulu deh. Feminis itu apa? Feminis itu adalah Feminis itu adalah orang-orang yang berjuang untuk melawan segala jenis ketertindasan dalam bentuk apapun gitu. Jadi ada juga namanya feminisme. Feminisme itu pahamnya orang-orang yang namanya feminis. Jadi kalau misalnya orang mau ngelabelin gue feminis ya silahkan, terserah sih. Gitu. Atas dasar apa lo melawan hal-hal kayak gitu? Melakukan hal-hal kayak gitu maksudnya kayak melawan untuk ya gue membela nih. Karena gue merasa ya di society ini perempuan itu sering banget dianggap jadi warga kelas nomor 2 dibandingkan laki-laki, which is ada yang namanya budaya patriarki, kayak kekerasan seksual juga lebih banyak terjadi sama perempuan daripada sama laki-laki. Oke, kalau patriarki itu apa tuh? Paham apa nih? Iya ya, lupa gue jelasin ya. Patriarki itu adalah yang menempatkan perempuan jadi warga kelas nomor 2 dibandingkan laki-laki. Kayak lo tuh lebih rendah dan diobjektifikasi. Ini ada lagi ya bahasa lainnya, di apa ya namanya, diseksualisasi, cuma dianggap objek seks doang dan lain-lain. Jadi ini paham-paham patriarki. Melawan paham-paham patriarki. Tapi emang paham-paham gitu masih ada ya, masih berkembang ya? Oh banyak sih. Gue rasa kayaknya kalau gue pribadi kayaknya udah enggak sih ya. Itu mungkin apa menurutmu aja? Atau gue ngerasa gue aman-aman aja atau gimana? Bisa jadi mungkin lo nggak berasa karena lo laki-laki cis heteroseksual gitu mungkin, jadi tidak merasakan penindasan secara langsung. Kalau misalkan gue sebagai perempuan sih gue capek ya, kayak tiap hari. Contohnya gimana sih? Capek tiap malam, nggak bercanda. Jadi capeknya enak dong kalau tiap malam. Iya lah, mending capek tiap malam daripada capek sama patriarki gitu kan. Kayak lu tuh jalan tiap pagi, sebelum covid kan gue suka jalan gitu di pinggir jalan abis naik kereta atau apa, itu di sweet-sweetin sana sini, dipanggil. Di sweet-sweetin tuh se-Jepang? Jepang nih, gunting batu kertas, anjing loh ya, anjing loh ya. Capek ngomong sama lo, gue liat-liat ya. Iya, terus. Iya kayak apa ya, disuit-suitin, dipanggil-panggil, Neng mau kemana? Terus kan gue suka pakai kerudung nih kan, terus bilang assalamualaikum, terus habis itu nggak dijawab, ih sombong banget sih nggak dibales gitu kan. Terus gue kayak gue nggak punya hak, gue nggak punya kewajiban untuk bales lo gitu loh, anjing gitu loh, kayak batuk paji gitu. Gitu. Iya kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh mungkin kalau gue lebih suka speak up gitu loh untuk kasus-kasus kayak gitu. Gue di pinggir jalan dilecehin, gue fight back gitu. Tapi kan banyak orang-orang yang merasa kalau kayak gitu bahkan dianggap sebagai pujian atau bahkan didiemin aja. Kayak ya udah gitu. Iya berarti ya kayak gitu ya emang ada aja ya, masih ada ya. Masih banyak banget. Sebenarnya itu kayak kenapa ada kayak gitu, mungkin karena dari kecilnya nggak sih? Karena gue nggak tahu ya, gue ngerasa kalau zaman kita SD atau SMP gitu, kayak dalam satu geng perkumpulan cowok, cewek lihat pasti digituin anjing. Gitu, lu gitu nggak? Ya dulu. Sekarang tuh kayak ngerasa karena ya sekarang kayak Nora anjing ngapain? Iya betul. Jadi sebelum lu tahu paham-paham kayak gitu, pasti kayak dalam satu kantin gitu ya, ada cowok terus ada cewek diteriak-teriakin gitu kayak. Dan itu mengganggu banget loh. Iya, kayak itu Nora. Dan gue sebagai perempuan ya, bukan gue pelakunya sih, gue tahu ada yang kayak gitu, terus gue kayak anjing. Tadi katanya lo waktu kecil begitu. Zaman SD kayaknya. Sebelum gue tahu kayak ada feminis, ada patriarki, ya kayak gitu lah. I
I see. Ya udahlah. Ya gitu, dan maksud gue feminis itu kan alirannya beda-beda ya, banyak kayak ada yang bahas soal apa namanya kayak isu-isu buruh, isu-isu seksualitas, isu-isu selangkangan. Jadi semua beda-beda tergantung lo tuh passionnya bahas di mana. Kebetulan gue tuh lebih suka bahas soal gender, seksualitas, hak-hak kawan-kawan LGBT, terus sama ya makanya gue merasa kayak masturbasi perempuan juga gue pengen banget bahas-bahas soal itu. Mungkin Emang kenapa tentang masalah masturbasi perempuan? karena menurut gue ya masturbasi itu hal yang dianggap sangat tabu terutama buat perempuan gitu loh. Gue sering banget ya waktu zaman-zaman SMA kayak gue cuman bahas aja tuh kayak Lu pertama kali masturbasi ih kapan? kepo banget ya anjing. Ya enggak, Saya kita dari ngomong- kecil pak, Enggak. dari orok. Enggak bercanda. Dari kalau misalnya SMA atau kuliah? Enggak, gue kayak dari SD udah deh. Oke. Terus dah. Ya gue mau tahu gitu doang. Iya, makasih ya. Makasih udah ditanya. Jadi maksud gue kayak kalau misalnya lu bahas aja, dulu tuh gue waktu SMA sempat nih ingin bahas entah sama laki-laki atau sama perempuan. Kok kayaknya laki-laki bahas gini tuh B aja gitu loh kayak. Iya gue habis nonton bokep nih sama kawan gue terus kita coli bareng gitu kan. Terus Gue nggak berani itu kayak gitu anjing. ada temen gue ngomong Maksud gue gitu. kayak yang coli bareng itu kayak anjing enggak deh. Sumpah coli bareng ada Geli temen banget. gue. Temen gue kayak gitu beneran temen gue. Terus gue kayak oke, terus gue kayak berusaha untuk biasa aja. Tapi sedangkan bahkan ceweknya sendiri bilang cewek tuh kayaknya nggak mungkin deh kayak gini. Soalnya aneh banget gak sih kalau cewek misalnya kayak humping, gesek-gesekin alat kelaminnya dan lain-lain gitu kan. Humping itu apa ya? Ya menggesek-gesek aja gitu, misalnya keguling or something gitu kan. Sebelum adanya sex toys. Nah, terus gue mikir kan, anjrit, berarti gue selama ini melakukan kesalahan dong. Gue tuh sampai mikir kayak gitu Lu dulu. pernah berada di titik itu ya? Kayak Pernah, ngerasa gue pernah. aneh nih anjing. Pernah. Padahal itu body lu gitu ya? Yes, exactly. Jadi kayak gue ngerasa kayaknya ada yang salah nih sama society, kok gue doang gitu. Gue sebagai perempuan kok gak boleh sih punya hak buat masturbasi gitu. Terus sama Ya kan sebenarnya itu hak nggak sih? yes. Lu ngelakuin sendiri tanpa diketahuan orang lain Yep, gitu ya? Betul, lo tidak Dengan mengganggu tangan lo sendiri gitu ya? Yes. Anjing gue dilempar lo sama dia, buset. Iya terus lo pada saat itu lo ngerasa kayak kok gue aneh ya atau gue ngerasa beda gitu ya? Gue ngerasa aneh dulu karena kan gue belum ngerti nih kayak zaman-zaman SMA gitu gitu. kan kayak kok gue nggak ngerti, kok gue beda ya dari yang lain, apa gue yang aneh apa gimana, kok cewek-cewek bilang dia nggak pernah tuh yang namanya kayak gitu. Jadi gue nggak berani cerita nih soal pengalaman masturbasi, apakah gue salah, higienis, sehat atau enggak, kan takut kayak gitu dong ya, ngarang-ngarangnya ke sana. Terus gue mikir udah deh gue diem-diem aja daripada nanti jadi salah gitu. Jadi banyak nih sebenarnya perempuan-perempuan yang memang pengen mengeksplor seksualitas mereka, mengeksplor apa yang dia pengen gitu loh, kayak masturbasi terus atau misalnya ya nonton, bahkan perempuan aja nonton bokep aja suka kayak cewek nonton bokep masa sih gitu loh. Itu siapa kayak gitu? Banyak temen gue dulu Cewek bahkan yang ngomong kayak gitu. Jadi kan gue sebagai orang yang merasa bahwa enak kali masturbasi, atau yang merasa bahwa kayaknya biasa aja deh nonton bokep, gue jadi merasa aneh sendiri, apakah gue salah melakukan ini gitu loh. Gitu. In the end karena gue merasa kayak gitu dan dia ada faktor-faktor lain seperti gue pernah ada di hubungan yang toksik, itu juga pernah. Terus kayak misalnya ya budaya-budaya patriarki yang merasa bahwa cewek itu harus di rumah, pulang itu nggak boleh malam-malam, terus pakai baju itu harus yang gimana. Terus gue ngerasa kok gue dikekang banget nih jadi perempuan, padahal gue itu yang ngekang itu siapa? Banyak dulu mantan gue kayak gitu cuy. Jadi kayak intinya kayak gue pakai kerudung, terus habis itu kan kerudungnya masih yang ala-ala tuh ya, yang masih kayak sekarang ini, yang masih nyeplak dan segala macem. Terus dia bilang, kamu kalau misalnya kayak gitu mending gak usah pakai kerudung aja sekalian. Aku tuh nggak mau kalau misalnya cowok-cowok tuh ngelihat kamu tuh seperti bahan. itu jadi bahan Atau gitu loh. objek. Tapi karena aku tahu sebenarnya cowok itu tuh kalau ngelihat kayak gitu tuh bakal bisa horny gitu. Terus dulu gue Cewek juga kalau ngeliat cowok kalau yang cakep juga bisa horny kan? anjing. Ini lu cakep apa enggak nih kira-kira Min? Cakep sih. Cakep ya Min. Oke, baik. Ya cakep lah. Oke, self love. Oke. Maksud gue kayak apa ya?
ketika gue dihadapkan pada situasi seperti itu waktu zaman-zaman SMA, gue ngerasa kayak ih ya ampun, laki gue ini sayang banget nih sama gue karena gue dilarang-larang pakai baju-baju yang mini-mini, anggapannya supaya cowok-cowok tuh nggak ngeliat gue kayak gitu. Kenapa, maksud gue kenapa nggak disalahin cowok-cowoknya aja yang ngeliatin gue kayak gitu? Kenapa harus gue yang dibatasin? Nggak bisa disalahin cowoknya dong. Kalau gue sebagai misalkan di cowoknya, lu nyalain gue, lu ngapain ngeliatin gue? Lah gue punya mata. Gini, beda loh say antara ya, ngeliatin. Setidaknya No. I mean, lu ngeliatin gue biasa aja, gue nggak apa-apa. Cuman kalau ngeliat kayak anjing, gue liat tuh kayak, ketetek gitu kan, gue liatin nih, mungkin orang nggak nyaman dong. Maksudnya jangan sampai membuat orang tidak nyaman, kayak gitu. Terus ternyata setelah gue berpikir ya, setelah gue mikir, kayaknya ini mantan gue berpikiran seperti itu karena dia juga melakukan hal yang sama terhadap perempuan lain gitu loh. Dia juga objektifikasi cewek lain gitu. Dia juga kalau ngelihat cewek paha kebuka dikit sange, ngelihat ini dikit sange. Makanya dia menerapkan itu ke gue gitu. Jadi itu refleksi dirinya dia. Yang sekarang gue baru kayak, ya ampun, dulu bodoh banget gue bisa ngeiyain aja nih orang gitu. Ribet banget kayaknya ya. Ribet emang. Maksudnya kayak biarin aja lah cewek mau ngapain gitu loh. Kayak nggak usah lebay gimana gitu, ngatur-ngatur. Kayak cewek juga punya otak untuk berpikir mana yang oke buat dirinya, mana yang enggak. Kalau misalkan si cewek ini merasa bahwa gue mau pakai kerudung dan menurut gue ini adalah sebuah kewajiban, ya silahkan dipakai. Tapi lu jangan maksa orang untuk pakai kerudung gitu loh. Iya sih. Ya kan? Maksud gue, ya mengarahkan ngasih tau boleh, cuman kayaknya kalau misalkan dengan cara yang memaksa tuh kayak nggak baik sih. Mengarahkan kalau misalnya diminta, apalagi kalau tipe-tipe netizen yang lo tau gak sih yang pemegang kunci surga itu loh, yang kayak pemegang kunci surga. Biasa. Jadi kayak misalnya nih ada cewek pakai baju assalamualaikum, cuma sekedar mengingatkan aja kalau pakai baju begini nanti kamu mengundang laki-laki loh. Jadi kalau misalkan nanti dilecehin nangis gitu-gitu, banyak terus dikasih ayat gitu. Iya, sebenarnya kalau melihat kayak gitu sih ya itu hak mereka gitu loh. Dia komen kayak gitu hak mereka karena emang dari Instagram apapun itu lah media sosialnya ya. Pasti juga memberikan sebuah kolom komentar untuk mereka berkomentar. Dan hak kita juga untuk melihat merespon atau tidak gitu. Jadi kayak ya udahlah. Menurut lo kayak gitu baik untuk gue baca, untuk pemberitahuan ya oke. Masalah lo mau jalan atau enggak ya itu urusan gue gitu loh. Jangan terlalu dipusingin, daripada ribut kan capek. Tapi gue suka sih keributan. Nah kayaknya asik nih. Secara nggak langsung gue nge-bridging sebenarnya. Iya, nggak apa-apa, sekalian aja, bongkar aja semua di sini. Iya. Kemarin tuh emang ada apa sih lo ribut-ribut gitu? Iya biasalah. Enggak, awalnya gimana Awalnya tuh gue kan ngebangun Instagram gue ini kayak baru setahun ini kan, kayak bener-bener followers gue yang baru 6.000, sekarang juga masih kecil sih, baru mau nyampe 19.000 aja. Terus kan branding gue adalah seorang feminis gitu loh. Terus tiba-tiba ada laki-laki yang ya mungkin maskulinitasnya ini terganggu, rapuh sekali, laki-laki kiri gitu kan. Terus dia merasa bahwa maksudnya gimana nih? Laki-laki kiri itu yang sosialis gitu loh. Nanti deh di sesi berikutnya aja. Pokoknya intinya ada laki-laki yang akun gerakan, dia itu merasa bahwa kok lu nge-branding diri lu sebagai feminis tapi lu tuh jualan sex toys gitu loh. Sedangkan ada orang-orang yang lagi sibuk ngurusin penggusuran, ngurusin buruh, apa segala macem gitu. Jadi buat apa sebenarnya feminis lo kalau lo tuh tidak dekat dengan masyarakat? Kata dia gitu. Terus gue kayak, lah jadi yang menurut lo dekat sama masyarakat cuman isu buruh, cuman isu penggusuran doang. Emang lo kira mengenali diri sendiri dengan memakai toys, dengan masturbate, emang ada masalah gitu loh? Kayak lu di bidang lu masing-masing aja. Gue akan 100% mendukung lu kalau memang lu pengen sama-sama melawan penindasan. Tapi lu jangan ngehujat gue gitu loh. Ketika gue juga berjuang melawan penindasan yang lain gitu loh. Salah satu bentuk penindasan adalah menganggap bahwa masturbasi itu adalah sebuah hal yang tabu hanya untuk perempuan. Padahal sebenarnya kan enggak. Kayak udah gitu loh. Ya udah. Sebenarnya kalau ngomong soal tabu ya, terus dari tadi ribut juga. Kalau gue baca dan gue lihat, cewek itu akan bisa terbuka ketika dia menemukan seorang yang nyaman.
I guess I don't know karena Iya. gue merasa bahwa itu tidak terbatas sama gender apapun sih. Iya satu, cuman kalau untuk gue ngelihat yang lu bilang secara tabunya, sebenarnya cewek itu kalau kayak tanda kutip kayak misalkan ngelihat sesuatu hal yang kayak masturbation gitu kan, anjing lu masturbation atau gimana dalam satu perkumpulan yang emang mungkin teman-temannya baik, karena beberapa waktu lalu gue tuh pernah dapet cerita gini. Gue disebutlah gue sekolahnya agama banget. Sekolah gue sekolah ya itulah agama banget nih gitu kan. Kok lu jadi mimin ini sih? Apa? Kalau lu sekolah di tempat yang beragama dan religius sekali? Enggak, bukan gue. Oh bukan cerita. lo? Oh Ini ya maaf cerita ya nggak maksud gue. nyambung udah jam segini. Oke Dia lanjut. bilang gue berteman dengan orang-orang yang terlalu religius banget nih. Oke. Oke, terus walaupun gue sebagai manusia yang punya hal seperti itu biologis dan segala macam, untuk gue cerita tuh kadang susah, ngerti nggak? Takut dipandang jelek, takut dipandang apa gitu loh. Berarti kan gue di sini sebenarnya nggak serta merta salah juga sih. Salah gimana ya? Dalam artian kayak salah teman-temannya ini gitu loh. Karena emang lu berada di lingkungan tersebut dan emang ada terciptanya sebuah paradigma atau lingkungan ya. Heteronormativitas namanya. Iya Kalau iya di iya. ini, Maksudnya kayak terjadinya efek lingkungan aja gitu loh. Lu mau cerita tapi lu tahan. Yes. Gitu. Iya gak sih? Tapi kan bukan berarti itu tidak ada kan. Makanya kan Iya. kasihan nih orang yang Iya. pengen cerita ini gitu Iya. loh. Jadi kayak misalnya kayak dari parents aja, misal dari orang tua gitu. Kayak lu dari kecil aja kayak Sebenarnya kita juga nggak tahu, orang tua kita juga kayaknya kayak gini nggak boleh. Gue juga nggak tahu sampai sekarang gitu. Oke. Gue bisa ngomong kayak gini, teman-teman semua mungkin yang pendengar, sobat nganu dimanapun kalian berada bisa cerita, bisa ngerasain. Paling lu belajar semua dari learning by doing kan anjing. Iya, makanya kan sedih kan? Iya. Sedih kan? Kayak gitu tuh harus tahu dari bokep. Kayak gitu tuh harus tahu. Jadi nggak ada comprehensive sexual education gitu loh. Iya. Dan banyak banget yang nentang nih CSE itu comprehensive sexual education. Padahal sebenarnya sexual education itu atau edukasi soal seksualitas itu tidak melulu soal bagaimana lu berhubungan seksual sama orang. Tapi dari kecil lu diajarin bagaimana consent atau persetujuan. Kayak misalnya nyokap lo pengen buka popok lo, nyokap lo tuh sebenarnya juga harus izin dulu kayak sorry ya nak, mama buka dulu, mau dibersihin dulu biar enak, biar nyaman gitu loh. Karena kalau misalnya harus dibiasakan terus kayak gitu. Jadi anak itu akan jadi paham sama otoritas tubuhnya sendiri dan itu harus dari kecil sampai gede. Iya, Jadi iya. orang-orang yang anti-anti ini berarti sebenarnya orang-orang kayak gitu harus sebenarnya nggak bisa di salah satu pihak juga ya, banyak pihak lainnya juga ya. faktornya tuh makanya Dari patriarki faktor ini keluarga. sistem. Patriarki ini sistem yang sudah mengakar udah ke orang tua lo, kakek nenek lo, ke lo sendiri pun sebenarnya juga ada. Jadi memang lingkungan ini sudah sangat bias banget patriarki ini. Jadi cara ngelawannya juga harus benar-benar pelan-pelan gitu loh ngelawan sistem ini. Sebenarnya kalau kayak gitu selagi bisa diomongin baik-baik, gue rasa sih bakal ketemu sih. Semoga ya, tapi selama ini gue sudah berusaha untuk coba ngomong baik-baik. Karena dengan sifat orang yang heterogen gitu loh, dengan sifat orang yang mempunyai pandangan dan paradigmanya masing-masing, untuk membuat suatu pemikiran dan satu yang kayak ini loh, yang bener gitu, susah. Memang Itu jadi kayak tetap aja sebaik-baiknya lo tetap aja ada yang nggak suka sama lo. Oh itu gitu. jelas. Satu. Jadi dalam artian ketika ada seseorang yang emang lo ngerasa dia nggak cocok sama lo, ya udah gitu loh. Nah, iya. Nggak perlu, karena gue pun juga kayak ngerasa nggak semua orang atau akun-akun atau contoh lah akun gue gitu kan, gue yakin dari followers banyak gue gitu pasti ada aja nggak suka sama gue. Gue nggak suka sama lo. Iya makanya gue juga ya bodo amat juga gitu loh ya kan, kayak ya udah anjing, kalau emang lo nggak suka ya udah gitu, nggak usah ngehujat atau lo kayak nyari kesalahan gitu loh. Maksud gue hal-hal kayak gitu kan kayak lo ngapain sih? Yes, betul. Cuman kalau misalnya nih bahas yang kemarin gue berantem ini sama orang ini tuh menurut gue bukan bahas personal gue nggak suka sama ini orang, tapi lebih ke arah ini orang merusak gerakan gitu loh. Kayak ini kan kita sama-sama gerak bersama ya, hashtag gerak bersama untuk melawan segala jenis penindasan. Tapi kalau lu memaki-maki sesama teman seperjuangan, lu harus di call out menurut gua. Lu harus dibilang nih bahwa lu tuh salah gitu loh. Begitu. Ya emang sih kadang ya itulah namanya. Ya udahlah. Mau gimana ya? Kadang susah juga gitu loh. Sesuatu hal yang emang benar kayak gini nih. Tapi ya mereka nganggap salah. Mereka terlalu nganggap baper, kebawa perasaan,
ngerasa nggak dihargain gitu kan. Emang banyak juga yang kayak gitu. Sebenarnya gue nggak ada masalah ya sama perbedaan itu biasa aja menurut gue. Kayak lu suka kopi, gue nggak suka kopi, itu terserah. Tapi yang lu mie goreng, gue mie rebus, ya udah anjing. Iya, gue suka dua-duanya sih itu. Cuman maksud gue kayak yang paling gue sebel adalah kenapa gue sering ngelawan orang-orang kayak gitu. Mereka itu sering menginvalidasi eksistensi manusia lain gitu. Jadi kayak lu nggak bisa toleransi sama orang-orang intoleran gitu loh. Makanya kalau lu hanya sebatas gue suka A, gue nggak suka B, ya udah kita cuma beda aja. Tapi kan ini isu tentang hak asasi manusia, isu soal yang diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi terhadap teman-teman LGBT dan ya teman-teman marginal lainnya. Itu kan nggak bisa milih gitu loh, lu suka atau nggak suka, lu harus bantu ini loh, lu harus dukung hak-hak mereka sebagai manusia. Makanya gue sering nge-call out orang-orang yang memang bebal untuk diajarkan untuk edukasi diri bersama gitu. Jadi kayak gitulah biasalah. Iya. Ini jadi berat ya pembahasan. Gue kira ini akan bahas toys loh. Ini nggak akan bahas toys. Nggak ada endorse soalnya. Jadi jangan dibahas-bahas di sini. Awas lo ya. Enggak, aku nggak sebut kok. Soalnya lu nih dari Clubhouse itu dibahas-bahas mulu cuy. Jadi tolong ya untuk di episode ini karena dia tidak placement, jadi tolong untuk tidak disebut. Enggak, gue disebutkan. I mean, kirain bahas soal masturbasi dan toysnya gitu loh. Ini kenapa berat banget jadi feminism? Iya, nggak apa-apa. Gue sebenarnya juga pengen tahu aja gitu karena gue secara pribadi banyak banget kayak paham-paham feminis, banyak banget patriarki dan segala macam gitu, kayak anjing. Gue melihat kayak gue sebenarnya apa ya? Apakah gue feminis juga atau enggak, atau gue patriarki, gue pernah melakukan hal tersebut juga, atau gue pernah merugikan hak orang lain kan secara gue nggak sadar gitu kan. Maksud gue ya secara lo nggak sadar, secara lo manusia kan pasti lo pernah aja lah kayak gitu ya kan. Kayak lo aja tuh ada orang gimana sih tuh tadi gara-gara ngediam doang ya, atau apa sih, ngerasa nggak dihargain atau gimana sih? Ini dibahas banget ya. Jadi intinya dia DM, ini admin ini laki-laki ceritanya. Waktu itu gue belum tahu dia admin laki-laki, dia DM, intinya nanya soal teori ya feminism gitu lah, matriarki itu apa dan lain-lain. Sebenarnya bisa nge-googling nggak sih? Bisa. Gue tahu dia tahu. Dia cuma mancing aja say. Gue ngerasa kayaknya kadang ada something yang sebenarnya lu udah tahu jawabannya, tapi lu caper aja. Yes. Yeah. Nah, dia tuh nanya nih, terus dia nanya kalau misalnya ada kekerasan seksual yang terjadi dari perempuan kepada laki-laki, apakah itu bisa disebut sebagai kekerasan seksual juga? Terus gue mikir, lu kan admin gerakan nih, harusnya lu udah tahu dong jawabannya. Kayak lu bergerak bersama sama kita gitu. Kenapa lu jadi nanya? Gue jawab dong. Ya bisa. Terus dia nanya lagi, terus gue kayak aduh gue mager jawab nih, akhirnya gue basa-basi aja, terus nggak pernah gue bales lagi. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia marah-marah di lapaknya, dia bilang kalau misalnya gue itu tidak mau menangani kasus kekerasan seksual yang dia alami. Lah, gue aja nggak tahu kalau dia mengalami kasus kekerasan seksual pun misalnya dia punya. Kadang orang tuh terlalu banyak basa-basi cuy. Basa-basi banget, mending langsung aja, Gri, mau gini nggak, Gri mau gitu nggak, gitu loh, Min. Karena karena gue pun kayak misalkan followers gue deh, Min mau cerita boleh nggak? Kan gue udah ngasih wadah aja, lu tulis aja anjing gitu ya kan, kayak gue capek gitu. Coba bilang iya boleh gitu kan. Iya kayak anjing, kayak ngapain gitu. Betul. Ya gimana, serba salah juga kadang. Serba salah. Lu udah berusaha untuk menghargai orang, ngediam orang dibales gitu ya, cuman ada aja dicari kesalahan. Dicari aja gitu. Kayak karena waktu itu gue sempat pernah juga ada yang diam gue terus Min ucapin ulah dong. Iya, gue juga kayak gue secara kayak human being aja sih. Iya, HBD ya gitu ya. Udah gitu doang. Tapi udah, terus dia marah. Enggak, dia seneng banget. Terus gue kayak bercanda-bercandain, terus gue kayak enggak, gue balas. Terus tiba-tiba kok makin kayak gitu, makin dikasih apa ya? Dikasih jalan kok makin kayak ada story apapun dibalas. Sampai suatu ketika kan gue enggak terlalu balas banget kan. Gue love doang gitu loh. Sampai suatu ketika dia tiba-tiba marah gini. Ah, malas banget adminnya sombong. Lah, Maksud gue gini loh. Lu kan gak kenal gue, maksud gue juga punya boundaries, gue punya batasan sama kalian semua gitu. Ya hak gue dong, gitu gak sih? Betul sekali. Bener kan? Maksud gue, banget. Lu anjing kok tiba-tiba udah ngejudge kayak adminnya sombong banget. Apaan sih? Terus kalau dia marah juga bukan urusan gue gitu kan ya? Iya. Udah marah aja. Terus gue bilang gitu kan, sorry nih bukannya gimana ya, gue cuma bilang kalau gue ya punya batasan aja sama kalian gitu loh. Betul. Iya, jadi kayak nggak semua harus gue
apa ya, energi gue tuh nggak sebanyak itu gitu loh. Betul. Dia emang banyak ya, dia yang masuk banyak, yang mau cerita juga ada, yang diam sampah juga banyak gitu. Maksud gue ya secara nggak langsung gue kan nge-rate lu atau nge-love itu kan juga sekarang gue ngehargain itu juga lu bagian anjing. respon ya sebenarnya ya. Iya. Even lo ngelihat aja ketahuan scene gitu, itu juga bagian dari interaksi sebenarnya menurut gua. Itu kan sebenarnya kayak hak lo untuk gimana ya, lo untuk ngebales atau gimana pun ya caranya beda-beda emang. Betul. Cuman kalau lo terlalu gimana juga orang ilfeel juga sih. Iya betul banget. Jadi kayak ya sudah gitu loh, ini Terus, hak lu untuk ya, terus habis itu dia bilang, adminnya sombong banget, tiba-tiba minta Instagram akun gue yang pertama gitu, personal gue. Apa sih Instagram nih? yang pertama? Personal personal account. Iya, dia nanya kan, IG personal lo apa sih nih gue follow. Terus gue tanya buat apaan? Gue tanya dong, maksud gue ya gue mau nanya, lu mau ngapain gitu loh. Lo mau biayain hidup gue, Terus kalau dia bilang iya, gue mau jadi sugar mommy lo gitu. Iya nggak apa-apa. Secara tidak langsung gue ngasih sebuah gue benefit dong. Maksud gue kalau lu emang nggak ada kepentingan gitu, sesuatu hal yang emang nggak dia harus tahu kan, ya udah lu nggak usah terlalu ngurusin hidup orang lain. Betul. Iya, karena gue yakin nggak lu doang, gue pun kayak gue adalah orang yang nggak suka banget ketika ada orang lain itu yang mengurusi kehidupan gue. Melanggar boundaries lo sendiri. Iya, gitu lu kan? kayak ngurusin lu gini. Apaan sih? Ya, karena gue juga mungkin lu juga kayak ngerasa kayak ya gue juga emang bukan orang yang suka untuk ngurusin hidup orang lain gitu loh. Yes. Lu punya kayak gini, paham kayak gini, lu feminis, lu patriarki, selagi lu nggak merugikan gue, silahkan. Yes, betul. Lo mau kayak gimana ya udah silahkan. Betul. Gitu. Kayak kita saling ya udah, cara menghargai gue kayak gitu loh. Daripada lu ribut, buang-buang energi, capek cuy. Gue juga kayak gak pernah tuh kayak yang tiba-tiba bete sama orang lain punya ini sendiri, dia ribet sendiri sama urusannya dia ya suka, atau misalnya ada yang marah nih kayak istilahnya ada orang yang tiba-tiba nangis-nangis curhat di instastorynya. Lo pernah gak sih liat kayak gitu? Itu tuh curhat, terus habis itu orang lain lebay banget sih gini, lah itu lapak ke dia. Suka-suka dia dong, dia mau nangis. Kalau lo gak suka, mute, yes, hide, block. Sesederhana itu, karena eksistensi dia nangis itu bukan apa ya, tidak merugikan lo, tidak merugikan siapapun gitu loh. Handphone dia, rekam dia, data dia gitu. Iya betul, kayaknya sudah bisa jadi sebenarnya dia seperti itu. Yang lo rasa caper itu misalnya, kan banyak tuh orang ngerasa bahwa lo caper banget sih, lebay gini. Itu sebenarnya bisa jadi bentuk dia minta tolong sama orang lain untuk dapat perhatian juga. Gitu. Nyari empati bisa jadi. Empati bisa jadi, mungkin dia nggak dapat perhatian selama ini or something gitu kan. Terus ya. Ya untuk apa ya, lu mencari pelarian tuh sebenarnya sekarang banyak ya. Cuma tinggal beda-beda orangnya. Ada yang ngewe juga pelarian gitu kan ya. Konsensual yang penting. Setuju dua-duanya. Konsensual gitu. Itu penting banget. Betul. Cuy, lu kenal sama orang apapun itu, nggak yang kayak dia sama orang nggak kenal FWB-an yuk. Lu sering digituin ya, Men? Enggak. Kalau gue yang digituin sering. Ya maksud gue kenal belum ya kan, temenan juga kagak ya kan. Terus ngomongnya ke ini loh, akun lo, Mimin gitu. Padahal berarti dia nggak tahu lo siapa. Iya, maksud gue lucu ya. Lucu gitu. Maksud gue sering ngomong gitu, lo kalau mau FWB gitu lah. Karena FWB juga bukan untuk semua orang. Yes. Atau lo juga nggak semua orang yang emang lo bisa gitu loh, yang nggak no hard feeling sama orang itu. Kenapa sesuatu hal yang emang nggak untuk semua orang tapi lu paksain gitu loh. Betul. Kalau emang lu pengen tujuan untuk ngewek, kenapa lu nggak nikah aja bangsat? Maksud gue iya kayak gitu loh. Kayak orang-orang memaksakan orang untuk FWB gitu kayak hey gitu. Lo nggak gitu. Betul. Padahal termnya adalah friends with benefits. Emang lo temenan sama Mimin ini kan enggak gitu loh kayak. Ya kalau misalkan kita tiba-tiba yang lo suatu at the end of the day lo punya proyekan bareng bisnis sama gue, iya, tiba-tiba lo jadi bintang tamu karena gue tertarik ada cerita yang bisa gue kulik. Ya kita bisa teman. Seberjalannya itu tiba-tiba ada something yang membuat gue ada crush atau ada sesuatu hal yang bisa tiba-tiba kayak ada feeling untuk ya dalam tanda kutip seksual, tapi konsensual. Yes. Ya kenapa nggak bisa gitu? Kenapa enggak? Yes, betul. Jangan yang tiba-tiba FWB nih ya, lu siapa? Iya, nggak ada hujan, lo siapa anjing ngajak-ngajak FWB? Kayak oke. Ya, tapi itu ngajak hak ya. Iya. Balik lagi ngajak itu hak, cuman kayak please lah, kita juga punya boundaries please. Gitu. Jadi intinya buat teman-teman nih sobat Nganu yang sering DM gue pada laporan follower tuh jangan salahin guanya. Yes. Salahin dianya, karena secara nggak langsung gue juga sebagai admin nggak bisa ngontrol itu. Yes. Karena dari programnya pun, medianya pun juga mau mengizinkan untuk lo untuk direct message ke orang gitu. Itu hak mereka.
Ya, yang bisa gue lakukan adalah ngasih apa ya? Nggak educate juga sih. Arahan. Kayak kalau mau demo orang tuh yang sopan ya, gitu. Oh lu sempet respon begitu? Enggak. Kalau ada yang gue kayak misalkan di buka Q&A nih ada followers tuh gini. Ya gue cuma bilang, gue nggak bisa ngontrol itu, cing. Ya kan? Yes, Kan gue bukan developernya, anjing. Iya kan? Iya, betul. Dan orang-orang yang ngediam lo juga itu hak lo gitu loh. Yes, betul. Ketika lo dilakukan gitu, lo nggak suka, ya kan tinggal satu lo kacangin, lo biarin. Kalau udah ngeganggu, tinggal lo blok, selesai. Yes, betul. Itu udah sesimpel itu, coy. Kadang sesuatu hal emang kalau gue rasa kalau lo nggak suka ya udah bilang aja. Iya, betul. Iya kan? Atau misalnya nggak suka ya nggak usah dibilang sih. Iya, ya udah biarin aja. Kayak misalnya ada orang nih yang tidak sesuai dengan standar kecantikan di Indonesia, misalnya kayak ya siapa gitu ngejudge kan, ngejudge-nya bener-bener ngatain gitu. Itu kan harassment ya, itu body shaming juga, itu face shaming juga. Terus maksud gue kalau lo memang merasa tidak suka, Ya gak usah udah. dilihat. Iya, sesimpel itu aja. Berbuat baik itu gratis, bener-bener deh. Kayak gue juga bukan orang yang sempurna, gue juga pasti banyak yang salah, banyak biasnya juga. Tapi kita sama-sama belajar aja buat lebih baik gitu loh. Semua itu ya udah balik lagi ke lo nya gitu loh. Lo mau gimana ngeliat seseorang tuh dari sisi mananya? Betul. Capek anjing lo terlalu ngurusin urusan orang, lo ngurusin urusan dosa orang. Betul. Maksud gue, FWB dosa nggak, Min? iya dosa menurut gue ya, dosa itu urusan yang di atas cuy. Jadi kalau misalkan lo tanya dosa kayak benar atau salah, ya urusan hakim menentukan benar atau salah. Jadi lo nggak tahu jawabannya? Gue nggak tahu jawabannya. Oke. Ya jadi kalau nggak tahu dilakuin nggak apa ya, Min ya? ya kan balik lagi ke lo nya. Gitu. Gue nanya lu, Min. Oh, nanya gue. Ya kalau misalkan ya nggak apa-apa dong. Oke. Kan sekarang yang penting konsensual kan. Betul. Kalau misalkan lu nggak mau gue ajakin FWB terus gue paksa terus gue pakai, berarti kan lu secara nggak langsung gue ngelakuin rape dong. Kekerasan seksual ya. Nah itu. Betul. Iya. Aduh banyak banget deh. Betul, banyak sekali. Jangan terlalu lu memaksakan sesuatu hal lah. Sesuatu yang dipaksakan gak enak. Iya emang gak enak banget sih kalau dipaksain semuanya. Anjing. Orgasm aja dipaksa gak enak. Oh anjing. iya, fake orgasm juga. Nah itu edukasi seksualitas juga tuh teman-teman ya. Nge-faking gitu kan. Biasanya dilakukan cewek-cewek tuh kan ya, memalsukan orgasme untuk kepuasan pasangannya. Padahal kan tujuan hubungan seksual gak melulu soal orgasm gitu loh. Iya sih. Lagian juga kalau menurut gua fake. Kalau dari pribadi gue ya, kalau misalkan lo nggak bisa keluar, tinggal lo bilang aja sih. Iya betul banget. Lo nggak usah sok-sok pura-pura gue udah selesai nih. Ya kalau emang nggak bisa ya udah bilang gitu. Kayak gue lagi nggak bisa nih sekarang ya atau udah, gimana? Lo aja yang keluar lo duluan ya. aja gitu. Iya. Nanti selesai. Nggak usah terlalu lo fake, dan menurut gue nggak jadi konsensual karena lo bohong aja di sana, layar gitu lah, maksudnya lying ya. Jadi kayak udahlah. Yes. Bilang aja. Tinggal bilang. Gue nggak masalah gitu. Kalau misalnya pasangan gue emang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Karena gue rasa kalau lu berhubungan seksual itu orgasm itu bukan sebagai titik penentu lu menjudahi sebuah hubungan seksual tersebut gitu. Lu ya mungkin untuk sebagian orang ya, oke, gue udah orgasm, gue puas. Ya karena emang orgasm juga bikin puas. Terus cuman pulang abis itu. karena walaupun gue rasa hubungan seksual bukan lebih jauh dari hal itu, gue rasa. Betul. Emang hubungan seksual yang jauh tuh gimana sih maksudnya, Min? Maksudnya ya nggak serta-merta bahwasanya orgasm sebagai titik penentu lu sudah selesai atau gue ngerasa udah, karena ya enggak lah, menurut gue hubungan seksual itu adalah sebuah komunikasi yang paling baik sih. Yes, orgasm itu enggak. Orgasm tuh enggak melulu. Orgasm tuh bukan tujuan, bukan selalu menjadi tujuan sih. Bisa menjadi tujuan tapi enggak selalu menjadi tujuan. Iya, walaupun emang lo mencari, ya banyak lah orang-orang melakukan hubungan seksual karena atas dasar apa gitu kan. Atas dasar teman, ya banyak lah. Makanya sekarang tinggal balik lah. Lo mau gimana menyikapinya, lo mau ngapain dan lo mau apa gitu loh. Iya. Saling menghargai satu sama lain lah. Betul. Lo punya paham kayak gini ya udah. Karena makanya maksudnya kalau misalnya ada orang punya paham, gue mendingan FWB daripada pacaran ya gitu. Udah. Terus ya udah gitu kan ya. Karena banyak nih orang yang kayak mendosakan orang-orang yang FWB. Ya orang-orang yang FWB juga nggak akan gitu loh maksain orang lain untuk lu FWB aja yuk, cus enak lo. Enggak loh. Orang kan punya prinsip masing-masing seperti yang lo bilang tadi. Barrier gitu lah. Nggak semua orang. FWB itu nggak buat semua orang. Iya. Kayak semuanya itu nggak buat semua orang. Jadi stick lah sama prinsip lo sendiri gitu. Bener-bener. Kayak, jadi bener banget. Gitu. Kayak misalnya gue endorse toys gitu kan, ya gue endorse karena ada duit. Iyalah. Kalau itu jelas ya. Gue tuh bingung ya sama orang-orang yang daripada BO mendingan
endorse. Ya apa sih kalau BO juga. cuman gue nanti dulu deh kalau yang gitu-gitu ya. Maksud gue kalau misalnya endorse toys, kalau misalnya orang itu nyari duitnya gini, lah emang kenapa kalau gue nyari duit dari toys gitu loh? Yeah. Then what? Then what's your Gue fucking endorse problem? kondom anjing masuk banyak banget tuh. Iya kan? Di tempat di kamar gue tuh kayak di lemari tuh. Iya Lu tinggal milih anjing. Ini ada rata-rata ini ada ini anjing. Iya kayak gitu. Terus dan gue seneng banget endorse toys selain karena memang gue dapat duit. Kedua gue juga bisa mengenalkan masturbasi bisa loh melalui ini, melalui itu, ada apa gitu loh. Jadi nggak yang ini sendiri loh kayak lu nggak perlu. Terus abis itu gue selalu kasih disclaimer biasanya sama sebelum gue nge-post, gue bilang kalau misalnya memang ini tidak sesuai dengan prinsip lo, ya udah. ini sudah tidak usah dilakukan. Gue Ya juga udah. tidak akan memaksa dan gue akan menghargai keputusan lo. Ini gue cuman bilang nih, masalahnya orang-orang yang orang-orang yang seperti itu tuh kayak mau mendosakan orang lain, padahal kita juga nggak pernah melanggar prinsipnya dia sebagai manusia gitu. Iya, pada intinya adalah ya kita udah lo nggak suka udah cukup tahu aja nggak usah lo terlalu menghardik lo harus udah. Ya, udah selama gitu. tidak merugikan orang Iya. lain, tidak melanggar human rights, it's fine. Iya, That's karena fine. emang gue nggak suka rata-rata orang Indonesia tuh terlalu judgmental banget gitu sama orang ngejudge ini ya capek cuy. Iya kayak ada followers gue tiba-tiba Apa tuh? semalam tuh ngeliat adminnya payah banget nih nggak pernah nunjukin muka lah. Terus kenapa ya, anjing? Cowok Terus kenapa ya, anjing? ya maksud gue ini masalah buat lo gitu kan ini kan Masalah min. ya maksud gue sesuatu hal yang nggak perlu tahu ya udah karena mereka cuma kepo doang karena ya lu kepo tau gue terus mau ngapain ngasih benefit apa ke gue Sugar mommy gue bilang tadi. cowok anjing Sugar daddy. kan gue nggak gitu cuy gue masih doyan membran Nggak boleh disebut ya? boleh sih ya gitulah ya udahlah gue intinya adalah kita semua harus saling menghargai guys Betul. lo punya paham ini udah gitu loh Betul. orang beda sama lo ya udah Betul. pelangnya beda ya indah gitu loh pelangi indah karena beda warnanya Jangan lupa dukung pelangi ya teman-teman, karena perbedaan itu indah. belum itu enggak ya udah gitu aja kali ya oke. Terima kasih Agri sudah mampir di FWB Podcast, sudah meluangkan waktunya pada sore dan malam hari ini ya. Besok Yes. weekend guys, happy weekend. Happy Enggak weekend. juga sih, besok hari Selasa ya, karena ini buat hari Senin. Beda ya, salah. Ya, karena mungkin hari ini aja gue dekat di Jumat menuju weekend, gila. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Follow Instagrammu di mana Gri? @agrimerinda Oke. di Instagram, di Clubhouse juga bisa. Oke, jangan lupa juga untuk teman-teman semua untuk follow Instagram di @overheardfwb, untuk Twitter juga ada, di TikTok juga ada, YouTube juga ada. Jangan lupa subscribe anjing gitu. Jangan pakai anjing nih, ya Allah. Anjing itu karena kata-kata sayang gitu. Betul, ya. setuju. Iya. Tergantung ya tendensinya buat apa. Iya. Anjing Beda lo lah. men emang. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah mendengarkan episode pada hari ini. Jangan lupa untuk besok dengarkan di Kamis Krimis juga untuk next episode. Terima kasih. Di sini gua Mimin pamit undur suara dan Agri pamit juga. sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.